Mari kita ulangi pujian dari segenap usia. Mazmur nomor 149, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Menyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Hendaklah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah anak-anak Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Hendaklah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Hendaklah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Hendaklah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Hendaklah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Hendaklah mereka mengagungkan Allah dengan suara nyaring dan dengan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penghukuman terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan para bangsawan mereka dengan tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah kehormatan bagi orang yang dikasihinya. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saya beri waktu untuk kita sejenak berdoa secara pribadi, kemudian kita habiskan ibadahnya. Mari kita berdoa. Hamba habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Diberkatilah kami semua. Amin. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita masuk pada minggu yang pertama bulan Agustus, kemerdekaan yang Tuhan sudah nyatakan bagi bangsa dan negara kita, juga kemerdekaan yang Tuhan nyatakan untuk pribadi-pribadi kita semua. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan sebab pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita semua. Juga kita bersyukur kepada Tuhan sebab sepanjang minggu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam pendidikan anak-anak, bahkan di dalam pelayanan kita, Tuhan cakap memelihara dan memberkati kita semua. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kedua hamba Tuhan, Mayor Didi Juanda dan juga Mayor Aceh Juanda, yang akan mengambil bagian memimpin dan menyampaikan firman Tuhan, juga tim musik, singers, multimedia, dan tamburin, semua yang mengambil bagian yang menjalankan kolektif berita koros yang disampaikan kepada kita semua diberkati oleh Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kalau minggu lalu kita memberikan selamat jalan kepada para kandidat untuk masuk di Pusdiklat Jakarta, maka pada pagi hari ini ada beberapa kandidat baik yang di Korps maupun yang ada di PSTW untuk melakukan pelayanan mereka selama 1 tahun berjalan ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat beribadah. Kepada para kandidat kami persilakan untuk ke depan. Kita sambut dengan sorak haleluya 3 kali, kemudian kita beri tepuk tangan.
Mari seundang kita semua bangkit berdiri, kita sorak haleluya, kemudian kita beri tepuk tangan. 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih, silakan duduk. Para kandidat, selamat datang. Tuhan memberkati. Nanti sebentar mereka akan menyampaikan nama mereka, asalnya, dan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman balas keselamatan. Pengakuan iman balas keselamatan. Kami percaya bahwa Allah terdiri dari Indonesia yang Maha dan bahwa kedua Indonesia adalah merupakan peraturan hati mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya
Kembali saya jemput jemaat kalian untuk berdiri. Kita akan menyanyikan doa yang mengatakan biar keindahan Yesus nyata. Kita menyanyikan kor ini dengan suasana doa, dengan 2 kali berturut-turut. Kita menyanyikan ini. Kita meminta biarlah kuasa tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan memenuhi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, dan biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini. Maha besar Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang mulia. Melalui kor yang baru kami nyanyikan bersama-sama, biar keindahan Yesus nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, dari arah-Mu yang maha tinggi, Engkau melihat umat-umat-Mu saat ini datang berdiri di hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat, anugerah, kekuatan, kesehatan, bahkan teristimewa nafas kehidupan yang sudah Allah beri dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur kepada Tuhan karena sepanjang minggu yang sudah kami jalani, Allah sudah menolong, Allah sudah memberkati kami masing-masing di dalam kami menjalani tugas dan pelayanan yang sudah Allah percayakan kepada kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati suami kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati istri kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati anak-anak, anak mantu. Bahkan kami bersyukur Tuhan sudah memberkati cucu kami, orang tua kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Kami berterima kasih semuanya yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur di mana saat ini Tuhan boleh memberikan waktu kesempatan untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran nama Tuhan lewat peribadatan kami pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, Hamba mau menyerahkan kehidupan kami, hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, pakai kehidupan kami untuk menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, pakai kehidupan hamba-Mu Maya Widi Juanda di dalam hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, pakai hamba-Mu Maya Nyonya Alce Juanda di dalam memandu acara pada pagi hari ini. Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Dan juga Tuhan berkati bagi tim musik, tim singer, tim multimedia, dan juga tamburin. Bahkan Tuhan memberkati kami sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan. Ibadah kebaktian kesucian pada pagi hari ini kami mau serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
biarlah jadi menurut tuntunan dan pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca bagian pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Allah yang hidup. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya masing-masing, memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya Tuhan yang tak terkatakan itu. Tuhan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, dan saat ini kita akan masuk dalam acara pujian dan kesaksian. Pada kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada keempat kandidat, baik kandidat yang beradaptasi di PSTW Senjarawi maupun kandidat yang beradaptasi di Korop 3 Bandung. Saya berikan kesempatan keempat kandidat ini untuk memperkenalkan
nama, asal dari mana, dan juga untuk menceritakan pengalaman atau kesaksian dari para kandidat. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari keempat kandidat ini, kita akan menyanyikan korus yang pertama yang mengatakan, "Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati." Shalom buat Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Untuk mengisi kesaksian saya, pertama saya mau perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Teti Vera Lumban Tobing, yang biasa saya dipanggil Vera. Saya dari Korop Palu Subur, Sumatera Utara. Saya beradaptasi lalu di LKSA Putri Mutiara Kasinias, dan saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan saya sehat, kuat sampai boleh ada di Korop 3 Bandung ini. Itu semuanya bukan karena kekuatan saya, melainkan itu semuanya karena kekuatan yang ada daripada Tuhan. Saya bersyukur ya, dimana saya diadaptasi di NIAS, Tuhan sudah tolong saya. Mungkin banyak pergumulan-pergumulan yang saya hadapi, tapi semuanya itu saya serahkan sama Tuhan, sehingga Tuhan boleh pilih saya untuk menjadi kandidat resmi pada tahun ini. Saya perkirakan saya tidak menjadi kandidat resmi tahun ini karena saya lalu OP saya yang di NIAS bilang, "Kamu belum diterima," begitu. Saya bilang, "Oh Tuhan, gak apa-apa, kalau memang Tuhan belum izinkan saya untuk menjadi kandidat resmi, saya masih tunggu Tuhan untuk izinkan saya untuk menjadi kandidat resmi." Tapi puji Tuhan, kalau sudah surat itu lalu keluar dan sudah dikirim di NIAS, tapi OP saya belum kasih tahu saya kalau saya itu diterima. Mereka selalu bilang, "Kamu belum diterima." Saya hanya, memang air mata saya selalu mengalir ya, dimana saat itu OP saya bilang begitu. Mereka bilang, "Kalau kamu masih tetap di NIAS ini." Saya bilang, "Gak apa-apa Pak, saya masih mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk diri saya." Saya bilang begitu. Ya puji Tuhan, ya untuk keluarga juga yang saya tinggalkan di Medan, mereka juga dalam keadaan sehat, dan begitu juga saya boleh sampai di Bandung ini juga Tuhan sudah tolong saya. Itu juga karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Mungkin itu saja kesaksian saya. Haleluya. Terima kasih banyak kesaksian dari kandidat Vera Tobing ya, asal dari NIAS. Tuhan memberkati ya. Tuhan sudah menjawab doa kandidat ya, hingga kandidat boleh diterima untuk beradaptasi di Korop 3 Bandung ya. Mari kami berikan kesempatan buat kandidat dan nyonya, silakan maju berdua ya. Haleluya. Haleluya. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun pada saat ini sebelum saya menyampaikan kesaksian, saya akan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Juprian.
yang biasa dipanggil Pian, ada juga yang biasa panggil Jupri. Dan jadi kalau mau dihitung itu ada 10 nama panggilan saya. Tapi Bapak Mayor dan Baru katakan kita hanya panggil Pian aja. Jadi bersyukur kepada Tuhan karena Bapak sudah memastikan nama saya. Jadi pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ya, saya belum perkenalkan istri saya dan tidak perkenalkan sendiri. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, terlebih khusus dalam perjalanan kami ya dari Palu kepada tempat ini. Ya. Satu lagi yang belum saya perkenalkan, kami berasal dari Korps Hunala, Divisi Gimpu Pipikoro. Jadi perjalanan yang sangat luar biasa yang kami boleh alami bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau saya berpikir Bapak Ibu yang berkati Tuhan, selama 26 tahun umur saya tidak pernah bermimpi untuk keluar daerah. Tetapi oleh karena Tuhan, Dia tidak memberikan saya mimpi, tetapi memberikan sebuah kenyataan. Maka kami mulai berada di tempat ini dengan pertolongan Tuhan. Walaupun dalam perjalanan kami ketika pesawat mulai goyang dari Palu sampai Makassar dan sampai ke Jakarta, saya selalu katakan Tuhan Yesus tolong. Sehingga istri saya, teman-teman saya selalu menertawakan saya. Tapi itulah saya, karena saya takut dengan ketinggian. Tapi terpujilah Tuhan, sehingga di tempat ini saya tetap ada dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Inilah yang dari kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat pagi kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan diri, bahkan menyaksikan kasih Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perkenalkan nama saya Vanda Aselin Mega Paat, biasa dipanggil Vanda. Asal Korps sudah saya sebutkan tadi, asal Korpsnya Korps Hunala, tepatnya yang ada di Sulawesi Tengah di Divisi Gimpu Pipikoro, Kecamatan Kulawi. Dan kami tinggal di desa yang bernama atau Desa Tonua. Yang menjadi kesaksian saya pada hari ini, kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh berada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata hanya karena pengasihan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kami boleh ada di tempat ini bukan hanya siap secara fisik, mental, bahkan pikiran, tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan untuk boleh berada di tempat ini. Satu hal yang membuat saya terharu dan membuat saya sangat bersyukur, di mana Tuhan menyediakan bagi kami orang-orang yang berbuah hati untuk menolong kami, membiayai kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Dan salah satu yang membuat saya sangat terharu, bagaimana Bapak kami atau Opsir yang membina kami, dan statusnya sangat tinggi ya, dia selaku komandan divisi yang membina kami, sekaligus komandan divisi di divisi kami. Dia juga melakukan les untuk kami. Dia yang membawa les kami jalan sampai ke desa kami. Itu yang membuat saya kuat, itu yang membuat saya terharu, di mana Tuhan menyediakan orang-orang yang bisa membuat kami untuk merasakan kasih Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan untuk kami. Ini yang menjadi kesaksian saya. Dan saya melanjutkan kesaksian saya dengan memperkenalkan anak saya. Nama anak saya, kami memiliki seorang anak yang kami beri nama Immanuel Herbert Basarus dan biasa dipanggil Herbert. Dan saya melanjutkan kesaksian saya dengan mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu Dambaru yang sudah menjemput kami dari bandara walaupun berjam-jam menunggu, tetapi mereka tetap sabar untuk menjemput kami. Ini yang menjadi kesaksian saya. Haleluya. Terima kasih banyak bagi kandidat Jupri. Ya, walaupun tadi malam saya diketawain sama Bapak Mayor ini, karena di saat saya pimpin untuk doa para kandidat, saya hanya salah sebut kandidat Supriyanto, bukan Jupri. Ya, kalau Pak Dambaru bilang supaya lebih singkat kandidat Kian, ya. Tapi Ibu Mayor hanya salah sebut Supriyanto. Kata Mayor gini, kalau malam ini kandidat Supriyanto, tapi kalau siang
kandidat Fani. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan kepada kita sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Untuk mengawali kesaksian saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Tiffany dan biasa dipanggil Fani. Saya berasal dari Korps Omulero Divisi Prowiga. Dan puji syukur pada Tuhan saya merasakan begitu luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan secara pribadi. 2 tahun menjalani masa menjadi orang muda terpanggil, begitu luar biasa penyertaan Tuhan sehingga pada titik ini Tuhan yang sama masih memelihara kehidupan saya. Saya ada pada saat ini, ada pada tahap ini. Saya menyadari bahwa itu semua bukan karena kuat atau hebatnya diri saya, tetapi semua karena Tuhan. Dan saya bersyukur secara pribadi bisa berada mengikuti ibadah kesucian pertama kali di tempat ini di Korps 3 Bandung. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan melalui kesaksian saya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih banyak kesaksian daripada kandidat Fani, dan juga terima kasih bagi keempat kandidat yang sudah menceritakan bagaimana berkat pertolongan Tuhan sehingga mereka boleh tiba di kota Bandung ini, dan di dalam mereka menjalani masa adaptasi baik di PSTW maupun di Korps. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati keempat kandidat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyikan kor yang mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau masih ada jemaat Tuhan yang ingin bersaksi menceritakan bagaimana pengalaman berkat Tuhan yang sudah Bapak Ibu jemaat Tuhan terima pada sepanjang minggu yang sudah kita lewati ini, saya percaya ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang sudah dialami oleh Bapak Ibu. Mari kita bagikan berkat pada pagi hari kedua kita yang hadir pada saat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya bersyukur karena per 1 Agustus kemarin saya memasuki masa pensiun. Jadi saya betul-betul sudah pensiun setelah melalui perpanjangan. Sekarang saya betul-betul pensiun. Saya bersyukur kepada Tuhan karena selama 30 tahun saya melayani bekerja di kantor pusat. Begitu banyak berkat yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan saya pribadi. Ada banyak hal yang Tuhan jawab dalam pergumulan saya, dalam tantangan yang saya hadapi, persoalan yang saya hadapi. Tetapi ketika saya melayani Tuhan, saya tidak pernah takut, saya tidak pernah khawatir, karena selama 30 tahun itu Tuhan sudah menolong saya. Ada banyak mimpi-mimpi yang Tuhan sudah jawab, ada banyak kerinduan-kerinduan yang Tuhan sudah jawab, dan saya sekarang hanya mengatakan Ebenezer karena Tuhan sudah tolong sampai sekian puluh tahun saya bekerja di sana. Saya bersyukur karena sekalipun di depan saya belum tahu saya akan berbuat apa, melakukan
tetapi saya percaya Tuhan akan tunjukkan jalan bagi saya, bagi kehidupan keluarga saya, dan juga dalam segala sesuatu yang saya pikirkan atau saya rindukan akan terjadi dalam kehidupan saya nantinya. Saya percayakan semua kepada Tuhan, karena ketika saya mengandalkan Tuhan maka Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Sekali lagi saya mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang sudah menolong, memimpin saya, bahkan menuntun saya ketika saya melakukan pekerjaan saya. Tidak mudah buat saya, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya, sehingga saya hanya patut bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih untuk kasih karunia-Nya dalam kehidupan saya. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Amin. Luar biasa berkat pertolongan Tuhan. 30 tahun dalam menjalani masa dinas di kantor pusat Bandung. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu cakap, Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan Ibu Lila Gracia. Sehingga pada tanggal 1 Agustus Ibu Lila boleh menjalani pensiun, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menolong Ibu Lila dalam pekerjaan, maka di dalam menjalani atau memasuki masa purna bakti, Tuhan pun pasti akan buka jalan di dalam kehidupan Ibu Lila, anak-anak dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kalau masih ada yang ingin bersaksi, masih kami berikan kesempatan satu orang lagi. Ada, haleluya. Kalau tidak ada, kita akan menyanyikan kor sebagai kesaksian kita bersama-sama. Tuhan punya jalan selamanya yang baik. Tuhan mengatur jalan yang terbaik di dalam kehidupan Bapak Ibu jemaat sekalian. Terima kasih waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang ke rumah Tuhan untuk berbakti, beribadah, memuji serta memuliakan bagi kebesaran nama Tuhan. Terima kasih kami telah memuji-puji nama Tuhan, dan terima kasih kami telah mendengarkan kesaksian-kesaksian. Lewat kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kami masing-masing. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami mohon penyucian daripada Tuhan. Tuhan sucikanlah kami, Tuhan kuduskanlah kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh masuk dalam hati kami, boleh menjadikan suatu pedoman, kekuatan iman dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan kuduskan,
sehingga hamba-Mu dapat berbicara, hamba-Mu dapat berkata-kata seturut kehendak dan pimpinan daripada Tuhan sendiri. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, dan kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam dan demi nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini yaitu irama Roh Kudus yang mendorong untuk memberi dengan sukacita. Irama Roh Kudus yang mendorong untuk memberi dengan sukacita. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus memberi didikan, memberi ajaran, dan juga memberikan nasihat kepada jemaat orang-orang Korintus pada zamannya agar hendaknya mereka berbagi dengan rela hati. Rasul Paulus mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lantas apa artinya? Artinya adalah bahwa orang yang memberi sedikit akan menerima sedikit, sedangkan orang yang memberi banyak akan menerima banyak juga. Memberi dengan sukacita dan rela hati tanpa memikirkan balasan atau harapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih adalah salah satu bagian dari kasih. Jadi apabila kita memberi dengan sukacita, memberi dengan tulus hati, maka kita akan menerima karunia-Nya pada waktunya. Apabila kita memberi dengan sukacita dan dengan hati yang ikhlas, maka akan menjadi berkat pada waktunya. Dalam perkataan lain, menabur benih baik dalam kasih karunia, beramal, berbuat kebaikan dengan murah hati adalah menyenangkan hati Tuhan. Apabila seseorang berbagi kasih karunia, beramal, berbuat kebaikan dan kebajikan, atau melakukan pekerjaan dengan baik serta tulus dan murah hati, maka ia akan menerima kasih karunia-Nya yang berlipat ganda pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Di sini Alkitab mengungkapkan bahwa Allah kita sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, agar supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan di dalam ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-10 di sini dikatakan, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kepada orang yang tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 9 dan ayat ke-10, bahwasanya dalam kitab suci sudah ada tertulis bahwa Ia Tuhan Allah kita membagi-bagikan kasih setia dan kasih karunia-Nya. Maka Ia juga memberikan segala sesuatu kepada orang miskin, bahwa kebenaran tetap untuk selama-lamanya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ia Allah Bapa yang bertata di surga, yang kita sembah dan kita puji di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudah menyediakan benih bagi penabur, bahwa Ia sudah menyediakan roti untuk dimakan. Ia Tuhan Allah kita juga yang menyediakan benih bagi kita
berlipat gandakannya dan lalu menemukan buah-buah kebenaran kita pada waktunya. Dan di dalam ayat ke-11 sampai dengan ayat ke-12 di sini dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dua ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yaitu segala sesuatu yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena mereka. Hal itu sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya untuk mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, akan tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah kita. Dari firman Tuhan katakan melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan kita hanya mengeluh, karena kalau kita mengeluh tidak akan memberikan jalan keluar. Semakin kita mengeluh, malah semakin kehidupan kita akan terpuruk. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu mengajar kepada kita untuk bersyukur dan bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau mengucap syukur. Mari kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Saya punya kesaksian, ya, baru-baru ini kemarin ada seorang oma di tempat ini. Oma ini dia mengalami sakit, kemudian dia datang dari Jakarta dengan keponakan-keponakannya. Oma Alif, ya, kemarin ini baru terjadi. Ya. Kemudian kami mengantar bersama dengan suster, mengantar ke rumah sakit Cimanui. Dan sampai di sana diperiksa, kemudian dokter sarankan supaya dioperasi. Jadi kami setelah dari rumah sakit, kami diajak untuk pergi ke rumah makan. Dan di rumah makan itulah kami ngobrol-ngobrol, kami share. Ya. Dan kemenakan ini katakan, ini oma ini luar biasa. Loh, kenapa? Orang tuanya kami, ya, oma ini punya anak satu. Oma Olive, ya, anaknya satu, tetapi dia membesarkan 5 orang anak. Jadi 4 kemenakannya, 1 anak kandungnya. Dan kemenakannya ini mengatakan kepada saya, luar biasa ini oma. Kenapa? Karena waktu kami masih kecil, ya, oma inilah yang membesarkan saya. Jadi saya anggap oma ini menjadi mama saya. Sekarang sudah pada besar-besar, sudah menikah, sudah menjadi orang-orang yang berhasil. Sedangkan anaknya satu-satunya adalah seorang pengacara. Tetapi kemenakan-kemenakan ini menganggap oma ini sebagai orang tuanya. Karena apa? Karena sejak kecil kemenakan-kemenakannya dipelihara oleh oma. Sungguh luar biasa. Lalu saya bertanya lagi, oma ini waktu masih muda pekerjaannya apa? Bersama dengan suaminya pada waktu itu dia adalah wirausaha, wira swasta, yaitu sablon, usaha sablon. Tetapi luar biasa, oleh karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, Tuhan selalu memberkati Oma Olive ini. Ya. Dia harus membesarkan 5 orang anak. Ya. Dan Ibu Olive ini atau kemenakan ini mengatakan bahwa kami hanya hidup karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami hanya selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau hanya pekerjaannya sebagai sablon, membesarkan 5 orang anak, bagaimana caranya? Tetapi ini semua karena saya selalu bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan pada akhirnya kami semua anak-anaknya jadi orang. Ini semua karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Oleh sebab itu melalui kesaksian yang nyata ini, mari kita selalu mau mengucap syukur. Mari kita mau selalu berterima kasih kepada Tuhan. Bukan hanya mengeluh, oh begini, jangan. Tetapi mari kita mau mengucap syukur.
maka Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa kita semua pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita mau senantiasa datang kepada Tuhan, senantiasa mengucap syukur, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-13 di sini dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Nah, kitab suci menyatakan bahwa oleh sebab kita telah tahan uji dalam pelayanan itu, maka mereka memuliakan Allah. Hal itu juga karena ketaatan kita dalam pengakuan akan Injil Kristus. Sebab itu juga karena kemurahan hati kita dalam membagikan segala sesuatu kepada mereka dan kepada semua orang. Saudara-saudara sekalian, pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 di sini dikatakan, sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 14 sampai dengan ayat ke-15, berdasarkan 2 ayat firman Tuhan ini, kita mendapati bahwa Rasul Paulus juga mengungkapkan bahwa di dalam doa mereka sungguh merindukan kita oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kita. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terlukiskan itu. Sekali lagi firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terlukiskan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat ke-15? Pelajaran apa yang dapat kita petik pada pagi hari ini? Pelajaran yang dapat kita petik pada pagi hari ini adalah, yang pertama, kita percaya bahwa memberi dengan sukacita dan memberi dengan rela hati tanpa memikirkan balasan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih adalah salah satu bagian dari kasih, sehingga kita akan menerima kelimpahan karunia-Nya pada waktunya. Memang tidak mudah. Sebagai manusia kita seringkali pakai matematika. Kalau saya sudah tolong kamu, apa yang kamu berikan untuk saya? Itu seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Logika manusia. Kalau saya sudah tolong si A, apa yang A berikan untuk saya? Itu logika manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau kita memberi dengan sukacita, dengan rela hati, tanpa memikirkan balasan, tanpa memikirkan harapan, maka Tuhanlah akan membalas kehidupan kita. Jangan kita meminta belas atau balas budi dari manusia, tetapi mari kita hanya sungguh-sungguh memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan tulus hati kita, maka pada akhirnya Tuhanlah yang akan membalas kebaikan kita. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, dengan iman yang teguh, percaya bahwa jika kita menabur benih yang baik dalam berbagai kasih karunia, berbuat kebaikan dengan murah hati, hal itu akan menyenangkan hati Tuhan. Maka hal itu akan menjadi berkat bagi kita pada waktunya. Kita semua punya iman. Dengan iman, Tuhan pasti akan menolong kita. Dengan iman yang teguh dan percaya bahwa jika kita menabur benih yang baik, maka Tuhan juga akan membalas kebaikan. Hukum tabur tuai di dunia ini pasti ada. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka Tuhan juga akan membalas kebaikan kita kepada kita. Tapi kalau kita menabur yang tidak baik, maka pada akhirnya kita juga akan menuai hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu, hukum tabur tuai. Marilah kita mau selalu berbuat kebaikan kepada semua orang. Kalau kita mau melakukan perbuatan yang baik dengan iman yang teguh, Tuhan pasti akan memberkati kita. Itu pelajaran yang kedua. Dan pelajaran yang ketiga, kita telah setia
setia berbagi kasih karunia, berbuat kebaikan dan kebajikan, melakukan pekerjaan untuk sesama dengan baik, maka kita akan menerima kasih karunia yang berlipat ganda pada waktunya. Marilah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Marilah kita mau tetap taat kepada Tuhan hingga akhir hayat kita. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pahala dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan ini, pelajaran-pelajaran dari firman Tuhan ini, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang setia berbagi kasih karunia, berbuat kebaikan, dan melakukan pekerjaan untuk sesama dengan baik. Maka kita akan menerima kasih karunia yang berlipat ganda pada waktunya. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dengan Allah Bapa kita yang bertakhta di surga. Marilah kita memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita adalah bukti iman bahwa hidup kita seirama dengan Roh Kudus. Sekali lagi, memberi dengan sukacita adalah bukti iman bahwa hidup kita seirama dengan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita memberi dengan sukacita. Kalau kami memberi dengan penuh sukacita, membuktikan bahwa iman dalam hidup kita seirama dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, tolonglah kepada kami, ajarlah kepada kami untuk senantiasa melakukan perbuatan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama menyanyikan kor yang mengatakan, Roh Kudus, Roh Tuhan turun atasku. Sambil kita menyanyikan kor ini, ada waktu dan ada kesempatan bagi kita masing-masing. Firman Tuhan sudah ditaburkan kepada kita masing-masing. Marilah kita mau terapkan dalam hidup kita. Dan kalau ada saudara-saudara sekalian yang mau datang ke Bapa Anugerah, sambil kita menyanyikan ini, kami berikan kesempatan kepada kita semua yang rindu untuk datang ke Bapa Anugerah. Bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Dan mungkin ada pergumulan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Roh Kudus, Roh Tuhan. Roh
digerakkan oleh hati Tuhan, oleh Roh Tuhan, untuk saudara datang berdoa. Kita bukan memperpanjang, tapi saudara digerakkan. Mari pergi berdoa, berjumpa dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sudah menolong saudara-saudara sekalian, memenuhiku. Saya percaya saudara pulang kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Memenuhi. Haleluya. Kalau masih ada digerakkan oleh Roh Tuhan untuk dapat berdoa, siapapun saudara pada pagi hari ini, memenuhiku Roh Firman Tuhan kami telah dengar, mengingatkan kami semua bahwa kami adalah buatan tangan-Mu. Engkau yang berfirman, dan kami sangat meyakini Tuhan pasti menepatinya. Meteraikanlah firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, sehingga terus kami diajar untuk selalu bersyukur. Kadar pemberian kami harus menurut iman kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami beriman dan memberi dengan benar untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kembalikan berkat-Mu bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati terus hamba-Mu sekeluarga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kami yang sudah datang ke bangku anugerah. Hamba tidak dapat menyebutkan satu demi satu, tetapi Tuhan Engkau mengenal siapa mereka. Kami tahu Tuhan Engkau mengenal apa yang menjadi pergumulan mereka. Mungkin ada yang berdoa memohon pertolongan Tuhan. Mereka sedang bersyukur. Mereka sedang berdoa untuk orang lain. Mereka berdoa memohon pengampunan, jamahan Tuhan, penyakit, penderitaan yang sedang dialami. Kami berdoa satu hati seperti yang Engkau ajarkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan menjamah Tuhan. Dan kami sangat meyakini kami pulang dari tempat ini, baik mereka yang datang ke bangku anugerah, mereka kami yang sedang duduk di tempat kami pulang bersukacita karena Tuhan yang memberikan kami sukacita itu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkatilah kami semua. Dengarlah doa kami dan berkati dan tuntunlah kami, sehingga hari-hari yang kami akan lewati, kami melewatinya dengan sukacita. Biarlah kami terus belajar untuk memberi, bukan besar dan kecilnya apa yang kami berikan, tetapi seberapa kadar iman kami mengetahui siapa itu pencipta dan siapa yang dicipta, sehingga kami tahu memberi sebagai ucapan syukur dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkatilah kami semua, dan berkati mereka yang telah datang ke bangku anugerah. Inilah doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ucapkan terima kasih kepada elemen LHP yang sudah kita dalam doa. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita akan bersama-sama menyanyi nyanyian nomor 262. Nyanyian nomor 262. Sambil kita menyanyi nyanyian ini, maka diberikan kehormatan bagi kita masing-masing untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian 262. Sungguh saya cinta Tuhan yang telah tebus saya. Hati saya dipenuhkan sekarang dengan cintanya. Cinta Tuhan amat kuasa. Berikan saya kekuatan agar saya dapat kerja dan memuliakan Tuhan. Yesus Juru Selamat, saya amat cinta dengan segenap hati. Cinta Tuhan saya. Saya
dan di tengah-tengah ibadah ini kami telah memberikan persembahan kami. Kami berdoa biarlah semua persembahan kami diberkati oleh Tuhan. Kembalikan berkat-Mu kepada semua jemaat Korps 3 Bandung, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, melalui kekuatan dan kesehatan. Terus Engkau nyatakan kepada semua jemaat-jemaat Korps 3 Bandung ya Tuhan. Dan biarlah kami bersama-sama memuliakan Tuhan, dan melalui persembahan ini pengembangan pelayanan-Mu di Korps 3 Bandung semakin untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi pelayanan Komandan Teritorial, Komisioner Yusuf Tampai, Komisioner Widiawati Tampai, Letnan Sam, dan semua tim dari Korea yang saat ini sedang berada di Palu. Bapa di surga, biarlah pelayanan hamba-hamba-Mu ini diberkati oleh Tuhan. Semua yang direncanakan, semua yang diprogramkan, semua yang dirancang untuk kemajuan pelayanan-Mu, biarlah Tuhan memberkati, sehingga Tuhan orang-orang boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Korps 3 Bandung, di dalam semua ibadah-ibadah yang dilaksanakan, persiapan-persiapan yang dilakukan, bahkan dalam sepanjang bulan Agustus ini akan ada ibadah pra-PSSD. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati, Tuhan akan senantiasa memberi waktu yang baik, dan Tuhan akan senantiasa memberi kepada kami semua kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi program kami untuk pengembangan pelayanan di Cileunyi. Oh Bapa di surga, biarlah Engkau buka jalan. Engkau senantiasa menolong kami, memberikan kepada kami kemampuan, serta memberikan kepada kami ketambahan jiwa-jiwa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi sebentar sore akan ada ibadah pra-PSSD di Cicalengka, di rumah keluarga Bapak Robert. Oh Bapa di surga, biarlah acara ini akan berjalan dengan baik. Tuhan akan menolong kami dalam perjalanan tiba di Cicalengka dengan keselamatan dari Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan bagi kerinduan kami untuk segera pelaksanaan pembangunan rumah dinas Opsir. Oh Bapa di sorga, izin membangun yang saat ini sedang kami nantikan. Biarlah Tuhan terus bekerja kepada siapapun yang dipercayakan dalam pengurusan ini. Ibu Agis yang berusaha menolong kami, Tuhan terus memberi kepadanya kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah IMB ini segera keluar dan kami dapat segera untuk melaksanakan pembangunan ini. Para pemborong yang akan bekerja, biarlah Tuhan juga memberi kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit dan dalam pemulihan, bagi Mayor Betty Wijaya. Oh Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Engkau nyatakan kuasa kesembuhan, dan biarlah oleh bilur-bilur Tuhan yang berkuasa itu, Mayor Betty boleh dipulihkan dan kembali boleh mengikuti setiap aktivitas kegiatan-kegiatan kami dengan pertolongan Tuhan. Bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak YMC Mangare. Bapak di surga, tentu secara pribadi dia sangat rindu bergabung bersama-sama dengan kami. Tetapi oleh karena keadaannya, oleh karena sakit yang dialami, tetapi kami percaya bahwa hari ini, saat ini Tuhan hadir bersama Bapak YMC, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan iman, memberikan kepastian bahwa Tuhan tidak ditinggalkan. Tetapi Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kesembuhan, kepulihan secara sempurna. Terima kasih Bapak, Engkau sempurna di dalam memelihara kehidupan kami. Terima kasih kepada Mayor Didi dan juga Mayor ALC Juanda yang sudah menjadi berkat bagi kami pada siang hari ini. Biarlah Tuhan kembalikan berkat-Mu di dalam pelayanannya di PSTW dan juga dalam rumah tangga serta anak-anaknya, cucunya. Tuhan berkati semua. Terima kasih untuk tim musik, terima kasih untuk multimedia, terima kasih untuk singer, terima kasih Tuhan untuk tamburen yang dengan sukacita mereka melayani Tuhan hari ini. Kami percaya pelayanan mereka akan semakin diberkati oleh Tuhan, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sempurna baik memelihara kehidupan kami. Penerimaan kadet yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang, biarlah juga Tuhan mengatur yang terbaik. Tim yang ada di Jawa Barat yang akan menuju ke Jakarta pada hari Minggu, Sabtu yang akan datang,
biarlah Tuhan juga memberkati. Ini doa kami Bapa, ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Saya persilakan kita semua untuk duduk. Untuk kegiatan Box selama sepekan untuk hari Rabu tanggal 9 Agustus ibadah PKP jam 7 malam dipimpin dibawakan oleh Bapak Mayor Gunawan Les Plaza. Kemudian hari Kamis 10 Agustus latihan paduan suara jam 6 sore. Jumat 11 Agustus ibadah persekutuan kaum wanita jam 4 sore dibawakan oleh OMP Jessica Lebang dengan ayat mas kemerdekaan atau merdeka. Kemudian pada gerakan pembawa suluh jam 7 malam dibawakan oleh Jordan Tampai. Firman Tuhan dibawakan oleh Kadek Asmirawati. Kemudian 12 Agustus hari Sabtu jam 5.30 pagi ibadah doa pagi dibawakan oleh OMP Jessica Lebang. Kemudian sore harinya adalah latihan musik oleh tim musik. 13 Agustus hari Minggu jam 6.20 ibadah kesucian di PSTW dibawakan oleh Bapak dan Ibu Mayor Didi Juanda. Kemudian pukul 8 pagi ibadah kesucian di Papsiga Bandung. Khotbah ibadah dibawakan oleh Ibu Anoka. Kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh kandidat Serap dan Letnan Kolonel Anastasia Poan. Kemudian tim musik Bapak Agus, Fian, Otman, dan Saudari Dean. Singer Ibu Zulaiha dan Ibu Anoka. Kolektan Ibu Diana dan Ibu Cynthia. Multimedia Saudara Tony dan tim. Tamborin Saudara Yohana Poa, Kesia dan Yolanda. Kemudian sekolah minggu GSM Hana, GSM Patar, GSM Putu, serta Kadet. Kemudian yang akan berjualan mencari dana adalah GSM untuk tanggal 13 Agustus tahun 2023. Selamat ulang tahun kami mengucapkan kepada tanggal 7 Agustus Saudara Wilson Tomelo. Kemudian tanggal 11 Agustus Ibu Betty Agustina, Ibu Diana Lesmana, dan Claudia Alessia Kasani. Oh ya, Claudia Alessia. Nah, kemudian satu minggu yang akan kita doakan keluarga Bapak Boy Andoko, kemudian keluarga Andri Sagala, keluarga Ibu Vera Ismail Mangade, kemudian keluarga Ibu Angel Maria, Ibu Lila Rasia, kemudian keluarga Ibu Susana Justina, keluarga Bapak Yansen Lesmana, dan terakhir keluarga Bapak Agus Andreas. Demikian pengumuman doa, dan untuk lebih lengkapnya Bapak dan Ibu bisa melihat di pengumuman grup WA Papsiga Bandung. Terima kasih. Terima kasih. Berita koros yang telah disampaikan oleh Sersan Mayor Koros, Tuhan memberkati. Dan terima kasih kehadiran kita semua di dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang kami sampaikan kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Sebentar sore ada ibadah pra PSSD di Cicalengka di rumah keluarga Pak Robert Utarsoi. Kemudian hari Kamis tanggal 10 Agustus jam 5 sore ada ibadah pra PSSD di rumah keluarga Pak Kade. Itu yang kami sampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada di Koros dan juga kegiatan-kegiatan ibadah pra PSSD. Kemudian kami sampaikan bahwa hari Minggu depan kami tidak ada di Koros sehubungan dengan penerimaan para kandidat untuk diterima menjadi kadet di Pusdiklat. Maka kami akan mengikuti acara tersebut di Pusdiklat, dan juga saya membawa tim tamborin dan dance dari distrik Jawa Barat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, pada akhir daripada kesucian pada pagi hari ini, kembali kami datang kepada Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana seluruh rangkaian ibadah kami dari pertama hingga pada akhirnya, Tuhan sudah tolong dan Tuhan sudah memberkati. Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah, kami akan meninggalkan tempat ini untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Ada yang dekat, ada yang jauh. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami, berikan pertolongan, berikan keselamatan, sehingga kami semua boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan pimpinan pertolongan, keselamatan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kegiatan-kegiatan kami sepanjang minggu ini, baik yang ada di Korok 3 Bandung maupun yang ada di PSTW Senjarawi. Kami percaya seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan. Mengampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua orang percaya mengatakan amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.